Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya pada mata kuliah Rekayasa Energi Terbarukan APE 616311. Kali ini kita akan membicarakan mengenai biodiesel. Pada bagian yang pertama ini, kita ingin mengetahui konversi biomasa menjadi biodiesel, terutama mengapa kita harus melakukan itu. Nah, berikut ini adalah beberapa alasan mengapa Indonesia harus memproduksi biodiesel. Grafik ini menggambarkan produksi dan konsumsi minyak Indonesia dari tahun 1965 sampai tahun 2020. Kita melihat bahwa untuk produksi minyak yang ditunjukkan oleh kurva yang berwarna biru, kita melihat bahwa puncak produksi minyak di Indonesia sudah terjadi dua kali. Yang pertama tahun 1977 sebesar 1.685.000 barrel per hari, dan puncak yang kedua terjadi tahun 91 hampir sama sebesar 1.669.000 barrel per hari. Setelah itu produksi minyak Indonesia terus turun. Sementara itu konsumsi minyak Indonesia terus menunjukkan kurva yang meningkat. Sampai tahun 2000-an, sekitar 2002, produksi minyak Indonesia masih mampu mengimbangi konsumsi. Tetapi mulai tahun 2003 sudah mulai tidak mampu lagi. Dan pada tahun 2004 dengan produksi hanya 1.130.000 barrel per day dan konsumsi 1.295.000 barrel per day, sudah tidak mampu lagi mengimbangi antara produksi dengan konsumsi, sehingga sejak tahun 2004 Indonesia telah menjadi negara impor minyak. Pada saat ini cadangan minyak Indonesia itu tinggal 2,4 miliar barrel, dan dengan tingkat produksi yang ada saat ini diperkirakan cadangan minyak ini hanya akan mampu bertahan selama 9 tahun lagi. Dan ini merupakan satu berita yang harus dipikirkan bersama-sama, bagaimanakah nanti kalau kita sudah tidak punya sumber minyak lagi. Kemudian alasan yang ketiga itu adalah komitmen Indonesia untuk menurunkan emisi. Pada tahun 2015, pada Conference of Parties di Paris, pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebanyak 26% pada tahun 2020, 29% pada tahun 2030, 41% jika ada dukungan kerjasama teknik dari luar negeri. Target penurunan emisi karbon berdasarkan sektornya adalah untuk kehutanan 17,2% dan energi 11%. Yang lain-lainnya sangat kecil. Limbah, pertanian, sektor industri, dan transportasi itu semuanya sangat rendah. Dua hal, kehutanan dan energi saja, itu sudah mencakup lebih dari 28%. Dan kalau kita lihat, ini adalah perkembangan emisi CO2 Indonesia terus menunjukkan peningkatan, tetapi ada penurunan dari tahun 2019 sampai tahun 2020 sebesar 12,9%, dan di tahun 2020 ini tingkat emisi CO2 Indonesia adalah 545,4 juta ton CO2. Alasan yang keempat adalah bahwa Indonesia itu adalah raja minyak sawit dunia. Jadi kalau Arab Saudi itu adalah raja minyak, Indonesia adalah raja minyak sawit dunia. Nah, minyak sawit ini dapat dikonversi menjadi biodiesel melalui proses transestrifikasi. Kita lihat di sini, luas perkebunan kelapa sawit Indonesia terus menunjukkan peningkatan, dan di tahun 2020 kemarin diperkirakan luas perkebunan sawit Indonesia sudah mencapai 14.858.000 hektar. Dan sebagai raja minyak sawit dunia, produksi sawit Indonesia juga terus meningkat, dan di tahun 2020 itu diperkirakan produksi kelapa sawit Indonesia CPO itu sudah mencapai lebih dari 44 juta ton. Alasan yang kelima, kita tahu bersama bahwa pemerintah Indonesia sudah bertekad untuk meningkatkan kontribusi energi terbarukan dalam bauran energi nasional dengan target
23% di tahun 2025 dan 31% di tahun 2050. Nah, dalam hal ini biodiesel dengan bahan baku yang sangat melimpah itu sangat potensial untuk mewujudkan bauran energi nasional ini. Kemudian alasan yang keenam adalah jumlah kendaraan yang terus meningkat. Jadi ini adalah perkembangan jumlah kendaraan sampai tahun 2010. Tetapi kita tahu dari tren ini kita bisa memperkirakan perkembangan jumlah kendaraan di Indonesia saat ini. Di data yang kita peroleh adalah bahwa pertumbuhan sepeda motor itu mencapai 7 juta motor per tahun. Dan untuk mobil pertumbuhannya 1 juta mobil per tahun. Dan tentu saja ini akan meningkatkan konsumsi bahan bakar yang diperlukan. Pada tahun 2017, statistik kendaraan di Indonesia adalah sepeda motor 113 juta, mobil barang atau truk itu 7,52 juta, bus 2,51 juta, dan mobil penumpang 15,49 juta. Ini merupakan satu pertumbuhan yang sangat cepat. Nah, tentu saja pertumbuhan kendaraan ini juga akan diikuti dengan pertumbuhan konsumsi BBM-nya. Nah, ini adalah proyeksi kebutuhan bahan bakar untuk transportasi di tahun 2030. Proyeksinya antara 43 hingga 75 juta kiloliter. Proyeksi yang dihitung oleh BPPT itu lebih tinggi, sampai hampir 75 juta kiloliter, sedangkan proyeksi dari ESDM itu hanya 43 juta kiloliter. Untuk bensin, perkiraannya hampir sama, kira-kira 70 juta kiloliter, dan untuk aftur kembali ada selisih perhitungan yang jauh antara ESDM dan BPPT, yaitu 11,5 juta dan 39,75 juta kiloliter. Alasan yang ketujuh, kita sering dihadapkan pada situasi adanya kelangkaan BBM. Dan foto-foto ini merupakan bukti bahwa pada saat-saat tertentu terjadi kelangkaan bahan bakar minyak. Dan pada kondisi minyak yang langka seperti ini, sebetulnya harga sejati dari BBM sebetulnya adalah makin tinggi. Kemudian satu hal yang patut dicatat adalah bahwa Indonesia sudah mengimpor 7 miliar liter per tahun solar untuk memenuhi sekitar 30% kebutuhan nasional. Kita akan lihat bagaimana biodiesel itu bisa mengatasi atau bisa berperan dalam penyediaan BBM ini. Nah, dalam kondisi seperti foto-foto ini, maka jaminan suplai solar di dalam negeri menjadi kian rawan. Alasan yang selanjutnya adalah bahwa mesin diesel itu tidak dirancang untuk bekerja atau beroperasi dengan minyak nabati, tapi dirancang menggunakan bahan bakar solar yang merupakan minyak mineral. Nah, sesungguhnya penemu dari mesin diesel yaitu Rudolf Diesel itu menggunakan minyak kacang tanah untuk bahan bakar mesin dieselnya pada World Exhibition di Paris. Hal ini mungkin dilakukan oleh Diesel untuk memenuhi permintaan pemerintah Perancis yang pada saat itu berminat untuk mengembangkan mesinnya di wilayah jajahannya di Afrika yang tentu saja kaya dengan kacang-kacangan. Nah, setelah kematian Rudolf Diesel yang misterius di tahun 1913, pengembangan mesin diesel difokuskan pada penggunaan minyak mineral. Injektor bahan bakar tidak didesain untuk bahan bakar yang kental seperti minyak nabati, tetapi didesain untuk minyak mineral yang lebih encer. Sebelum kematiannya, Rudolf Diesel menyatakan bahwa penggunaan minyak nabati sebagai bahan bakar mesin mungkin saat ini tidak signifikan, tetapi minyak-minyak ini di masa yang akan datang bisa menjadi sangat penting. Jadi itulah beberapa alasan mengapa kita harus mengembangkan biodiesel. Jadi apa itu biodiesel? Biodiesel merupakan bahan bakar mesin diesel yang berupa ester metil atau etil dari asam-asam lemak. Dibuat dari minyak atau lemak nabati dengan proses transestrifikasi yang sering juga disebut dengan metanolisis atau etanolisis, tergantung apa yang digunakan, metanol atau etanol. Produk ikutannya adalah gliserin. Biodiesel juga bisa dibuat dari asam lemak bebas dengan proses estrifikasi menggunakan
metanol atau etanol, dan produk ikutannya dari reaksi ekstrifikasi adalah air. Biodiesel memiliki sifat yang kompatibel dengan solar. Selain itu juga memiliki daya lumas yang lebih baik. Biodiesel digunakan dalam bentuk campuran dengan minyak solar dan diberi kode dengan BXX, di mana XX-nya itu adalah persen dari minyak biodieselnya. Jadi misalnya B5 itu adalah biodiesel 5% yang dicampurkan ke dalam minyak solar. Demikian juga dengan B20 berarti adalah biodieselnya 20%, B30 biodieselnya 30, B50 dan B100 berarti adalah biodiesel murni tanpa campuran. Saat ini Indonesia sudah menerapkan campuran B30 yang 30% biodiesel dicampurkan di dalam minyak solar. Dan kalau kita lihat tadi bahwa Indonesia sudah mengimpor 7 miliar solar per tahun, dan itu adalah 30% dari kebutuhan nasional, maka kalau kita menggunakan biodiesel 30, berarti kita sudah bisa melakukan penghematan yang luar biasa besar. Ada beberapa istilah atau praktek di lapangan yang tidak boleh mengacaukan istilah biodiesel. Yang pertama adalah bahwa minyak-minyak mentah atau crude vegetable oil tidak bisa dijadikan sebagai bahan bakar untuk mesin kompresi atau compression ignition engine karena umumnya berkadar fosfor yang tinggi. Fosfor ini akan mengakibatkan terjadinya kerak atau deposit. Selain itu juga minyak-minyak itu mengandung asam lemak bebas yang tinggi sehingga bersifat korosif. Crude vegetable oil ini tidak sama dengan straight vegetable oil atau SVO. SVO itu adalah vegetable oil yang sudah dibersihkan dari fosfor dan asam lemak bebas. SVO ini bisa digunakan sebagai bahan bakar untuk motor diesel, tetapi motor dieselnya harus dimodifikasi. Misalnya ada Lister engine atau Elspeth engine, itu adalah motor diesel yang bisa menggunakan SVO. SVO juga dapat dijadikan pencampur solar, tapi kemungkinan hanya sampai 20% volume saja dan masih memerlukan pengujian. Biodiesel murni dapat digunakan pada mesin diesel konvensional, tetapi tidak boleh kontak dengan bahan yang terbuat dari karet. Nah, ini adalah mesin diesel Lister type diesel engine yang bisa menggunakan straight vegetable oil, minyak nabati yang hanya dibersihkan dari fosfor dan asam lemak bebasnya dan bisa digunakan sebagai bahan bakar pada mesin-mesin ini. Ini mesin-mesin yang memiliki putaran rendah. Feedstock atau bahan baku dalam proses pembuatan biodiesel itu ada banyak sekali, bisa minyak nabati seperti minyak kelapa sawit, minyak jarak bakar, minyak banyak sekali minyak yang lainnya, baik yang edible maupun yang non-edible. Kemudian minyak yang lain seperti minyak ikan, kemudian lemak hewan, gajih, ya, dalam bentuk gajih, dari binatang seperti sapi, babi, dan ayam itu juga bisa dikembangkan sebagai bahan baku dalam proses pembuatan biodiesel. Kemudian minyak goreng bekas, ya, ada banyak sekali ya industri di kita yang menggunakan minyak goreng dan minyak goreng bekasnya itu banyak sekali. Dan kalau itu dikelola dengan baik, itu bisa menjadi bahan baku dalam proses pembuatan biodiesel. Nah, Indonesia merupakan satu negara yang dikaruniai dengan alam yang luar biasa, sehingga kita bisa menjumpai tumbuhan penghasil lemak yang banyak sekali. Baik yang edible, yang bisa digunakan sebagai bahan pangan, maupun yang non-edible. Dari jarak pagar, jarak kaliki, kacang suuk atau kacang tanah, biji kapuk randu, biji karet, biji kecipir, kelapa, kemiri, kusambi, nimba, sawit, dan daftarnya banyak sekali. Alpukat, coklat, banyak diantaranya juga kita mungkin baru tahu nama itu. Nyamplung, ketiau, seminai, randu alas atau randu agung, tengkawang, pijen, masih banyak yang lain yang lagi, bintaro, bidaru, pepaya, ulasan, biji rambutan, biji sirsak, semuanya mengandung minyak dan bisa dikembangkan sebagai bahan baku dalam pembuatan biodiesel.
jagung itu di Amerika diproduksi untuk menghasilkan minyak bisa menjadi bahan baku biodiesel. Nah, di dunia ada hanya beberapa tanaman penghasil minyak yang menjadi bahan utama dalam pembuatan biodiesel. Di antaranya adalah soybean atau kedelai itu di Amerika. Kemudian sunflower dan rapeseed itu di Eropa. Di Eropa biodiesel dibuat dari sunflower, minyak biji matahari, dan rapeseed. Sedangkan di kawasan Asia, Indonesia, Malaysia, Thailand menggunakan minyak kelapa sawit sebagai bahan baku dalam pembuatan biodiesel, dan ini adalah perbandingannya luar biasa. Minyak kelapa sawit tidak tertandingi dalam hal ini karena menghasilkan minyak yang paling banyak per satuan luas tanamannya. Perbandingannya kita bisa lihat di sini, ya, minyak sawit dengan minyak kedelai itu sekitar 10:1. Minyak sawit dengan minyak sunflower atau rapeseed itu perbandingannya antara 5,5:1. Jadi minyak sawit ini sangat merajai dalam hal produksi minyaknya. Itulah sebabnya banyak upaya-upaya dilakukan bagaimana untuk menjegal kesuksesan minyak kelapa sawit ini. Bagaimana Eropa itu bisa memperjuangkan sumber minyaknya, sunflower dan rapeseed, tanpa diganggu misalnya oleh minyak kelapa sawit. Sehingga banyak upaya dilakukan bagaimana supaya minyak sawit ini kalah di pasaran. Nah, ini adalah perhitungan yang dilakukan oleh BPPT. Kalau kita mendedikasikan 1 juta hektar kebun kelapa sawit khusus didedikasikan untuk menghasilkan biodiesel. Jadi 1 hektar kebun kelapa sawit kita itu bisa menghasilkan CPO, minyak sawit kasar, sekitar 4 ton per tahun. Yang kualitas dan manajemen kebunnya bagus tentu bisa lebih. Kita mengambil dasar perhitungan hanya 4 ton CPO per tahun per hektar. Nah, dari 4 ton CPO ini bisa dihasilkan 4,44 liter per tahun biodiesel. Dan ini akan setara dengan 28 barel per tahun atau 0,075 barel per hari. Nah, kalau 1 hektar kebun kelapa sawit ini kita duplikasi perhitungannya sampai 100.000 hektar, maka kita tinggal mengalikannya dengan 100.000. Akan dihasilkan 400.000 ton CPO per tahun dan akan dihasilkan 2,8 juta barel minyak biodiesel per tahun. Dan kalau dieksplor lagi sampai 1 juta hektar, kita akan mendapatkan biodiesel 28 juta barel per tahun atau 75.000 barel per hari. Nah, selain itu, hal ini juga akan menyerap tenaga kerja yang sangat banyak sekali karena tenaga kebun sawit untuk 1 juta hektar itu kalau kita hitung bahwa 1 hektar sawit itu menemukan 1 orang per 2 hektar, yang berarti akan menyerap 500.000 tenaga kerja untuk 1 juta hektar. Atau bila 1 kepala keluarga itu sejumlah 4 orang, maka akan melibatkan sebanyak 2 juta orang miskin yang dapat disejahterakan melalui kebun kelapa sawit ini. Nah, sekian dulu pembicaraan kita mengenai biodiesel. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Mudah-mudahan Indonesia sebagai raja minyak sawit pada akhirnya akan dapat mengatasi kelangkaan minyak solar untuk transportasi dan kebutuhan yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.